Darmawan. Saya Miftah Nurul Faris. Saya Ilham Raiswoyan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Nyatakan masing-masing kondisi PQR sebagai kalimat proporsi logika. Ruang jawaban. Ketiganya termasuk proporsi logika karena masing-masing memiliki nilai kebenaran, benar atau salah. Yang kedua, bentuklah proporsi majemuk yang menyatakan kondisi login berhasil dan login gagal. Gunakan simbol logika, tidak, dan, atau, jika, dan hanya jika. Ruang jawaban, login berhasil, dalam kurung PQR, dalam kurung, login berhasil jika username benar, password benar, dan mahasiswa aktif. Kemudian login gagal, dalam kurung PQR, dalam kurung, login gagal jika salah satu dari ketiga kondisi tidak terpenuhi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan tentang tabel kebenaran proposisi majemuk, khususnya pada kasus login berhasil dan login gagal. Apa sih yang dimaksud dengan arti simbol P, Q, dan R? Yaitu Q dan R adalah pernyataan, T artinya benar, F artinya salah, dan pada tanda ini artinya dan, sedangkan pada tanda ini artinya tidak atau negasi. Apa sih yang disebut dengan login logika? Jadi login logika, login berhasil hanya jika semua syarat benar, yaitu P, Q, dan R semuanya benar. Kalau salah satu saja salah, maka login akan gagal. Untuk barisan pertama, semua bernilai benar, jadi login berhasil. Tapi kalau salah satu saja salah, login gagal karena syarat dan tidak terpenuhi. Jadi dari kesimpulan ini, dari tabel ini kita tahu bahwa sistem login hanya akan berhasil kalau semua kondisi benar, kalau tidak maka login akan gagal. Jadi itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin dari isi PPT ini. Saya akan menjelaskan dari yang nomor 4. Tentukan apakah prosesi login berhasil seperti PQR merupakan tautologi, konstitusi, atau kontingen. Ruang jawaban, tautologi, karena kedua sisi pernyataan selalu memiliki nilai kebenaran yang sama pada setiap kemungkinan kondisi. Nomor 5. Jelaskan makna praktis hasil logika tersebut dalam konteks keamanan sistem login. Contohnya, validasi input atau autentikasi pengguna. Ruang jawaban, dalam sistem login, pernyataan logika ini menjamin proses autentikasi yang aman karena pengguna hanya dapat mengakses sistem apabila seluruh data yang dimaksudkan valid pada username, paspor, atau status keaktifan mahasiswa. Logika ini berfungsi untuk mencegah tidak sah serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data kampus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya berhasil pada barisan pertama. Ini terjadi ketika semua kondisi positif terpenuhi, yaitu Q username sama dengan T, Q adalah password sama dengan T, R adalah mahasiswa sama dengan T, S adalah perangkat terdaftar sama dengan T. Semua kombinasi lain berarti login gagal. Sama dengan true jika salah satu dari F, Q, R, atau S bernilai F atau salah, maka seluruh
proposisi FQRS akan bernilai F yang berarti login gagal. Peningkatan keamanan dengan menambahkan kondisi ES atau perangkat sistem menjadi lebih aman karena sistem tidak hanya memverifikasi identitas pengguna QRS, sistem juga memvalidasi perangkat yang digunakan. Ini berfungsi untuk mencegah login perangkat yang tidak dikenal ke berisiko sehingga memperkuat keamanan autentifikasi pengguna dalam sistem Smart Home. Singkatnya, proposisi baru Smart memastikan bahwa semua faktor keamanan identitas dan perangkat harus benar agar akses diberikan. Jadi untuk diagram Venn-nya, simbol keterangan jumlahnya A 55 orang, B 65 orang, C 30 orang, dan B 25 orang, dan A dan C 10 orang, B dan C 15 orang, A dan B dan C 5 orang, total semua respondennya jadi 100 orang. Jadi kita hitung memakai rumus A atau B atau C sama dengan 55 ditambah 65 ditambah 30 dikurangi 25 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 5 hasilnya 150 dikurangi 50 ditambah 5 hasilnya 105. Hasilnya 105, padahal total respondennya 100, jadi datanya tidak cocok, artinya ada kelebihan 5 orang. Biar jumlahnya 100, kita ubah jadi tidak ada orang yang punya ketiganya sekaligus. Jadi cara hitungnya 55 ditambah 65 ditambah 30 dikurangi 25 ditambah 10 ditambah 15 dikurangi 0, hasilnya 100. Jadi untuk kasus kedua, nomor kedua, kita hitung tiap bagian dengan cara mengurangi jumlah orang yang masuk ke irisan lain. Misalnya, hanya menggunakan laptop, total A dikurangi yang juga di B dan C. 55 dikurangi 25 dikurangi 10, hasilnya 20. Hanya menggunakan smartphone, 65 dikurangi 25 dikurangi 15, hasilnya 25. Dan hanya menggunakan tablet, 30 dikurangi 10 dikurangi 15, hasilnya 5. Irisan dua himpunan A dan B, A dan C, dan B dan C diambil langsung karena tidak ada yang masuk tiga-tiganya. Jadi totalnya 20 ditambah 25 ditambah 5 ditambah 25 ditambah 10 ditambah 15 jadi 100 orang. Lingkaran A, laptop, berisi orang yang pakai laptop bagian kiri sendiri tanpa tumpang tindih 20 orang. Lingkaran B, smartphone, di kanan tanpa tumpang tindih 25 orang. Lingkaran C, tablet, di atas tanpa tumpang tindih 5 orang. Bagian tengah antara A dan B 25 orang punya laptop dan smartphone. Antara A dan C 10 orang punya laptop dan tablet. Antara B dan C 15 orang punya smartphone dan tablet. Tengah ketiganya A dan B dan C 0 karena tidak ada yang punyai semuanya. Selanjutnya, untuk nomor 3, tuliskan hasil akhir Anda dengan interpretasi. 1. 25 pengguna hanya memakai laptop. 2. 30 pengguna hanya memakai smartphone. 3. 10 pengguna hanya memakai tablet. 4. 35 pengguna memakai minimal 2 perangkat. Dan terakhir, hampir semua responden memakai perangkat untuk akses aplikasi ini. Baik, selanjutnya ada nomor 4. Jelaskan makna hasil tersebut dalam konteks teknologi informasi. Yaitu, hasil ini menunjukkan kebiasaan multiperangkat pengguna edu-learning. Artinya, aplikasi harus dirancang responsif dan sinkron lintas perangkat, laptop, smartphone, dan tablet. Fitur seperti sinkronisasi, progres belajar, dan penyimpanan cloud otomatis menjadi penting agar
pengguna tidak kehilangan data saat berganti perangkat. Terima kasih. Jika pengguna laptop naik 10%, maka 55 kali 1,1 sama dengan 60,5 atau min 61. Jadi, jika asumsi awal menunjukkan jumlah pengguna laptop 55 dengan kenaikan 10%, jumlah pengguna ini meningkat menjadi sekitar 60,5 atau min 61. Dan pengguna smartphone turun 5%, maka 65 kali 0,95 sama dengan 61,75 atau min 62. Jadi jika asumsi awal menunjukkan jumlah pengguna smartphone adalah 65, dengan penurunan 5%, jumlah pengguna ini menjadi sekitar 61,75 atau min 62. Maka irisan A, irisan B bisa sedikit berkurang atau stabil, tergantung perilaku pengguna. Meskipun pengguna laptop naik, pengguna smartphone yang menjadi batasan irisan A, irisan B mengalami penurunan karena kedua angkanya masih relatif berdekatan. Ada dua kemungkinannya, yaitu sedikit berkurang jika orang-orang yang menggunakan smartphone adalah juga orang yang menggunakan laptop atau mereka keluar dari irisan. Yang kedua adalah jika orang-orang yang berhenti menggunakan smartphone adalah orang yang tidak menggunakan laptop atau mereka tidak pernah masuk irisan. Oleh karena itu, kesimpulannya bergantung pada perilaku spesifik dari pengguna mana yang berganti atau berhenti menggunakan perangkat. Untuk dampaknya, strategi pengembangan perlu fokus pada pengalaman pengguna lintas perangkat. Intinya, terlepas dari apakah irisan A, irisan B berkurang atau stabil, fakta bahwa ada pergerakan pengguna dari smartphone ke laptop atau sebaliknya harus direspon. Fokus utama pengembang harus pada memastikan aplikasi bekerja dengan mulus di mana saja, karena perubahan preferensi bisa memengaruhi pola akses utama aplikasi. Alasannya karena kenaikan pengguna laptop dan penurunan pengguna smartphone menunjukkan adanya pergeseran preferensi. Pengguna yang dulunya sering mengakses EduLearn di smartphone kini mungkin lebih sering menggunakannya di laptop, misalnya untuk durasi belajar yang lebih panjang atau penulisan esai. Jika aplikasi hanya dioptimalkan untuk smartphone, pengguna laptop akan terasa kesulitan dan ini akan merugikan aplikasi. Intinya adalah EduLearn tidak boleh mengabaikan perangkat manapun. Strategi harus menjamin bahwa beralih dari satu perangkat ke perangkat yang lain tidak merusak pengalaman belajar.